Tiga calon wakil presiden akan beradu ide gagasan dalam debat kedua Pilpres 2024 yang akan digelar KPU Jumat malam. Ketiga calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat tersebut. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat malam. Debat kedua akan diikuti oleh tiga calon wakil presiden dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, hingga perkotaan. Masing-masing calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mempersiapkan diri mempelajari kembali visi misi, terutama di sektor ekonomi. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Begitupun calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku telah mempersiapkan diri. Iya, nanti disiapkan. Lawannya kan senior-senior juga. Iya, nanti disiapkan ya. Makasih ya. Kalau evaluasi yang kemarin, Mas. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, TPN menyatakan Mahfud telah siap menghadapi debat karena merupakan sosok yang sangat berpengalaman dan terbiasa dalam berdiskusi. Nah, kalau soal adu gagasan besok, Prof. Mahfud sudah banyak pengalaman, selama juga datang ke berbagai rapat di DPR RI, rapat-rapat kabinet, sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan calon-calon paslon yang lain. Bila melihat rekam jejak masing-masing calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Caimin menduduki wakil ketua DPR RI dan pernah jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009 hingga 2014. Sementara calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk orang baru di dunia politik dibandingkan rivalnya. Putra sulung Presiden Jokowi bergabung di PDI Perjuangan tahun 2019 dan menjadi wali kota Surakarta tahun 2021. Adapun Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD adalah tokoh senior di dunia politik dan pemerintahan. Cawapres Ganjar Pranowo menjabat sebagai Menko Polhukam dan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi Menkumham pada 2002 dan Menteri Pertahanan pada tahun 2000. Dari rekam jejak Cawapres ini, publik bisa menilai siapa yang diunggulkan dalam debat. Namun demikian, kita patut menunggu bagaimana mereka menyampaikan gagasannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan. Apa yang telah disiapkan para tim pemenangan untuk memberikan kejutan di debat Cawapres besok, seperti apa pengaturan strategi dan jurus dalam adu gagasan dalam debat calon wakil presiden. Kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Billy David, dan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Billy terlebih dahulu ya. Mas Billy, disebutkan Caimin akan siap menyelepet lawan debatnya. Kira-kira siapa duluan nih yang diselepet oleh Caimin? Ya, selepet ini kan istilah orisinal dari Caimin di kontestasi Pilpres, dalam artian memberikan efek kejut ya. Dan kami percaya Gus Imin selain menyiapkan tentang substansi, beliau juga siap memberikan kejutan-kejutan, terutama dalam hal data, dalam hal fakta yang tidak pernah diungkap ke publik, dan juga tentu dengan unsur kejenakaannya tentu akan menjadi warna tersendiri. Dan dari selain substansi, Gus Imin juga minggu lalu dapat kesempatan untuk berangkat umroh, jadi beliau mempersiapkan juga secara kapasitas mental, tapi spiritual untuk sampai di sana, Mas Billy, kami dengar sebelumnya kan disampaikan ada persiapan matang yang dilakukan, bahkan sosok yang dianggap lawan berat itu Prof. Mahfud. Jika Prof. Mahfud dianggap lawan berat, apakah artinya Gibran dianggap ringan?
ketiganya adalah putra terbaik bangsa. Kita menghormati mereka bertiga dan kami percaya dengan kapasitas rekam jejak yang tadi ditampilkan juga nanti akan menentukan. Selain rekam jejak, tentu kan substansi dan visi misi yang disampaikan juga akan memperkuat apa yang beliau sampaikan di debat nanti. Mas Seno, tentu apa yang disampaikan oleh Timnas Amin ini nggak main-main mengenai bagaimana Prof. Mahfud disebut sebagai lawan berat. Tapi bagaimanapun konsentrasi tema debat ini adalah mengenai ekonomi. Pak Mahfud punya apa untuk besok? Ya, tentunya Mas, di dalam debat calon wakil presiden besok yang sangat dinanti-nanti sebenarnya, ini adalah kalau saya boleh analogikan, ini Premier League, Mas. Liga Inggris. Antara siapa dan siapa nih harus jelas nih. Antara klub apa dan klub apa nih kira-kira? Jadi klubnya bisa macam-macam gitu ya. Macam-macam. Kalau saya sih Arsenal jelas. Kalau yang lain saya nggak tahu. Artinya yang di klasemen bawah itu bisa tiba-tiba bermain baik, yang di klasemen atas bisa tiba-tiba bermain biasa saja. Semuanya akan sangat mungkin terjadi di dalam debat besok. Tidak ada kemudian yang bisa menjamin bahwa siapa lebih unggul daripada siapa. Sehingga kami menghargai Mas semua posisi atau semua peran dari masing-masing calon wakil presiden yang hari ini kemudian semuanya pasti menyiapkan diri. Pak Mahfud pun demikian, meskipun di dalam posisi ini beliau juga dikenal publik lebih identik sebagai pendekar hukum, bukan sebagai pegawai ekonomi, tetapi kalau dikatakan dalam Pilpres ini, sebenarnya kan Pilpres ini kita anggapnya Capres dan Cawapres ini satu kesatuan. Betul, entitas sebenarnya dalam tema tentang pemerintahan daerah, tentang ekonomi, Pak Ganjar ini kan sudah kurang apa menjadi gubernur 10 tahun, menjadi anggota DPR juga pernah 10 tahun, Pak Mahfud juga pernah jadi anggota DPR RI, sehingga dalam hal mengelola terkait dengan pemerintahan beliau berdua sangat memahami dan pasti saling membocorkan isi pikiran masing-masing. Nah, kaitan antara ekonomi dengan hukum itu juga penting loh Mas. Artinya kalau hukumnya itu dijaga dengan baik, regulasinya aman, investasi bisa diorientasikan untuk kemakmuran rakyat, korupsi bisa ditekan untuk membangun puskesmas, sekolah, dan menumbuhkan ekonomi, dan seterusnya. Jadi saya yakin besok Pak Mahfud juga pasti punya jurus-jurus untuk bisa mempertajam visi misinya. Saya rasa itu Mas. Prof. Mahfud sudah siapin jurus, tadi Caimin siap selepet lawan debatnya. Sekarang saya geser ke kubu TKN, Prabowo Gibran. Kalau kita pakai analoginya Seno tadi, Mas Wihadi, ini ibarat Premier League. Katanya pertandingan sepak bola. Yang kuat bisa saja melakukan blunder. Kalau dianggap blunder, ini juga akan menjadi perbincangan publik, termasuk apa yang pernah terjadi dalam debat perdana calon wakil presiden. Ada gerakan yang dianggap tak pantas dan sudah ditegur oleh KPU dari cawapres kubu TKN Prabowo Gibran. Apa yang akan dilakukan untuk memastikan hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi, Mas Wihadi? Saya kira kalau dalam debat ini persiapan tentunya sudah dilakukan, dan saya kira insiden kecil itu kan tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya, tapi saya kira itu adalah sesuatu hal yang terjadi karena memang adanya situasi. Tapi kita melihat saat ini persiapan dan segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Mas Gibran besok, saya kira adalah sesuatu hal yang sudah dipersiapkan, dan saya kira tidak ada lagi lah hal-hal yang dipermasalahkan, hal kecil yang dipermasalahkan seperti itu. Artinya kami dengar sudah siap ya, sudah siap untuk memastikan bahwa yang ditunggu-tunggu Mas Gibran yang dalam pernyataannya berkali-kali di hadapan media siap untuk menghadiri debat resmi yang diagendakan oleh KPU, tapi dalam beberapa kesempatan ada kampus, ada instansi-instansi lain termasuk televisi yang mengundangnya, memilih untuk haknya beliau ya, memilih untuk tidak ikut di sana. Tapi publik tentu saja juga akan memberikan perhatian, sorotan bagi Mas Gibran besok. Apa yang ingin disampaikan dalam gagasannya? Begitu ya, Mas Wihadi? Ya, saya kira kalau yang kemarin undangan-undangan itu kan tidak harus dihadiri kan. Karena kan jadwalnya juga mesti harus disesuaikan segala macam. Tapi kalau yang dengan KPU kan memang sudah itu menjadi hak daripada capres. Jadi saya kira itu tidak akan dipermasalahkan, atau mungkin juga seakan-akan sudah menjustifikasi tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Jadi saya kira
mungkin dari dua capres tidak ada yang merendahkan, justru dari dari hostnya aja nih yang akan menanyakan dan merendahkan. Oke, kita hadirkan dulu informasi ini mengenai nama Samsul menjadi perbincangan dan masuk trending topik di akun media sosial X hari ini. Namun demikian warganet belum mengetahui siapa sosok Samsul yang viral di media sosial tersebut. Nama Samsul mendadak jadi perbincangan di media sosial X hari ini. Lebih dari 14.000 orang membicarakan Samsul karena warganet penasaran. Ramainya nama Samsul di media sosial berawal dari video Masinton Pasaribu bersama Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, dan juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawadaya. Mereka ditanya soal debat Cawapres yang akan digelar Jumat malam. Sontak Masinton Pasaribu memberikan semangat untuk Samsul. Ayo Samsul, Samsul keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam debat. Entah siapa Samsul yang dimaksud Masinton Pasaribu ini. Namun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ikut menuliskan nama Samsul di akun media sosialnya. Bicara mengenai percakapan, kita menangkap apa yang disampaikan dan Masinton ini menarik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kira-kira yang disampaikan Pak Masinton tadi arahnya ke siapa ya? Ya sebenarnya yang paling tahu siapa Samsul ya Bang Masinton. Kan itu diucapkan di sebuah acara yang bersama Bang Noel dan Bang Mustafa Narawardana. Yang paling tahu ya beliau-beliau itu yang ada di acara itu. Tapi kan asik juga. Dari ini Mas Gibran juga membicarakan Samsul. Ada Samsul di Twitternya Mas Gibran. Jadi mungkin lagi sama-sama cari Samsul gitu. Nah itu asik ini di debat Cawapres besok. Pasti kita sama-sama bisa mendengarkan hal yang informatif. Jangan sampai kemudian kita terdistract dengan apa yang terjadi di samping-samping dan kehilangan substansi dari semangat yang ada di dalam debat Cawapres besok. Tapi saya harus dalami dulu Mas Eno ini. Apakah dari pernyataan yang dimaksud ini adalah semacam gestur mengolok-olok dari Cawapres pasangan nomor urut 2? Enggak lah, kita ini terbiasa di dalam setiap situasi itu Mas, kita menghargai dan kita sekali lagi saya bilang ini semacam Premier League. Jadi apapun itu, siapapun bisa unggul, siapapun bisa tampil dengan performa yang baik, tergantung bagaimana di dalam debat besok itu siapa yang saling selepet, siapa yang saling rudal, siapa yang saling menyemangati. Ini akan terjadi sesuatu yang sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia. Dan jawaban terbaiknya adalah nanti bisa kita lihat besok bersama-sama. Tapi saya yakin dalam setiap kandidat Cawapres yang tampil besok akan mengeluarkan jurusnya masing-masing. Kalau Caimin pakai selepet, Pak Mahfud mungkin pakai rudal, Mas Gibran mungkin pakai apa. Tapi Pak Mahfud juga saya tahu santri juga, jadi mungkin selepet-selepetan. Jadi seru kita besok. Bagaimana tanggapan Anda Pak Wihadi? Apa yang masih ditanggapi, karena itu kan pernyataan daripada Mas Hinton sendiri kan. Jadi kalau saya lihat ya silakan nanya Mas Hinton. Anda tidak melihat gestur-gestur itu, humor-humor yang dimaksud cenderung tendensius? Enggak ada. Kalau Mas Hinton itu kan sahabat lama saya di Komisi 3 dan juga di DPR. Jadi kalau saya bilang biasa-biasa aja kalau yang namanya Mas Hinton seperti itu. Kita juga sering bercanda. Ngapain kita bawa ini? Nggak ada. Ini kan hanya masalah yang dibesar-besarkan sama iNews saja sebenarnya. Tunggu dulu, Mas Wihadi. Kita tidak membesarkannya, Mas Wihadi. Itu hak Anda untuk menyampaikan pendapat itu. Tapi bagaimanapun ini kan trending topik di X. Kita sampaikan dan ini menjadi bagian dari percakapan publik dan kita meminta pandangan Anda. Gitu. Oke, tidak masalah. Tapi kita kembali fokus kepada topik besok. Kita fokus saja kepada topik besok. Iya, kita. Oke, kita sekarang bergeser ke Mas Billy ya. Mas Billy, saya ingin terima bagaimana kemudian Caimin melihat besok kan ada strategi yang akan disiapkan. Kalau kita lihat geliat Pak Anies Baswedan kan kesannya agresif
kesannya menyerang dalam debat perdana calon presiden. Kalau misalnya strategi ini akankah dipraktikkan besok juga oleh Caimin? Iya, tentang kesan kan sebenarnya persepsi dari masyarakat yang melihat. Kita melihat apa yang ditampilkan Caimin merupakan originalitas dari gaya yang beliau selalu sampaikan. Meskipun kita kenal beliau orang yang sering menyampaikan joke-jokes, tapi substansi yang beliau sampaikan juga cukup kuat dan berkaitan. Dan kita lihat dari pengalaman beliau di legislatif ataupun di eksekutif sudah membuktikan. Jadi bukan digoreng dadakan sehari siap untuk menyiapkan debat, tidak. Tapi perjalanan rekam jejak beliau selama ini sudah menunjukkan bahwa Gus Imin sudah aware, sudah menguasai tema yang akan ataupun subtema yang akan dibahas besok. Dan besok pun tinggal memperkuat di dalam dengan visi misi dan tentunya perlu sinkronisasi dengan capres. Oke, saya kembali ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, ini mengenai gebrakan yang akan disampaikan dalam berbagai kesempatan kan disampaikan ada program memberikan makan siang dan susu gratis. Karena fokus besok adalah konsentrasi bicara soal ekonomi, kita tidak tahu apakah ini menjadi bahasan atau tidak. Andai kata ini menjadi bahasan, percakapan publik juga sudah menilai kalau ini dilakukan, bagaimana dengan postur anggarannya. Disebutkan bahkan dari TKN Prabowo Gibran sendiri 1 triliun satu hari kalau saya nggak salah. Bagaimana menyiasati ini, bagaimana menjelaskan ini kepada publik? Ya begini, permasalahan postur anggaran itu kan bisa dilihat dari postur APBN. Kalau kita bicara tahun 2025, itu kan pembahasannya di 2024. Nah, setiap pembahasan APBN itu ada anggaran 20% untuk pendidikan. Nah, dengan anggaran 20% untuk pendidikan, dan ini adalah makan siang gratis itu untuk anak-anak sekolah. Artinya ini kan inline dengan permasalahan pendidikan. Jadi saya kira dalam hal ini, postur yang ada itu tetap mengacu kepada permasalahan yang ada awalnya adalah tetap ini adalah masuk dalam postur anggaran pendidikan. Jadi saya kira jadi ini akan dijelaskan secara rinci besok barangkali oleh Mas Gibran ya? Ya, begitulah. Karena bagaimanapun kan tata kelola APBN APBD juga ada dalam subtema, ada dalam tema yang akan diperbincangkan besok. Dan sekali lagi terima kasih ya Bapak-bapak sudah hadir bersama dengan kami ya. Mas Wihadi, thank you. Dan Mas Billy, termasuk juga Mas Seno. Terima kasih. Bersama kami. Terima kasih.